Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang telah kami kerjakan dengan tema feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Saya sebagai moderator, perkenalkan, nama saya Aditya Nadasmara, dan pemateri silakan memperkenalkan diri. Saya Dinjolanda Farisma sebagai pemateri. Saya Audio Dimore sebagai pemateri. Saya Muhammad Mukhtiriansyah sebagai pemateri. Saya Haris Rufi Asrori sebagai pemateri. Saya Muhammad Ibrahim Zaki sebagai pemateri. Saya Wais Nova sebagai pemateri. Nah, kali ini kita akan memasuki materi-materi yang akan kami terangkan. Demikian, para pemateri dipersilahkan untuk menjelaskan materi-materi yang telah diberikan. Perempuan dalam sejarah pra-Islam. Perempuan dalam sejarah pra-Islam memiliki peran yang signifikan dan hak-hak tertentu. Mereka seringkali dibatasi oleh struktur sosial dan hukum yang patriarkal. Islam ketika muncul membawa perubahan dan memberikan hak-hak yang lebih terperinci dan perlindungan hukum bagi perempuan, meskipun implementasinya bervariasi di berbagai masyarakat Muslim. Selanjutnya ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa secara kodrat laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Ali Yafi sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah, seperti halnya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis di atas, maka muncul perbedaan fungsional. Dalam kaitannya dengan proses reproduksi, fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dengan adanya perbedaan fungsional ini, muncul kewajiban yang berbeda pula berkenaan dengan fungsi, kedudukan maupun posisi masing-masing dalam masyarakat. Hak-hak perempuan. Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, Quran Surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan kepada hak perempuan tentang hal ini. Quraish Shihab menyebut beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan M. Utsman Al-Qaisi menambahkan hak sipil dan hak berpendapat, hak pengajuan cerai. Oke, selanjutnya ada sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa dan kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary. Kata feminis diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Kamla Basin dan Nighat Saidken, dua feminis dari Asia Selatan, feminis adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat
kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Selanjutnya, Secara singkat, feminisme. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivitas sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologis pencerahan atau Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam pencapaian kebenaran. Dalam Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1793, para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Sayangnya, revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty atau kebebasan, equality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menurut persamaan dengan pria di berbagai bidang gerakan ini mulai berkembang sejak Perancis berubah menjadi republik. Pada tahun 1995, tanggal 31 sampai 32. Selanjutnya, ragam feminisme. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya, kata Sukri 2002. Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Adapun feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang tergolong lemah daripada laki-laki, di mana perempuan harus mengalami fase di mana adanya haid atau menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, sampai menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua ini membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Selanjutnya, ada feminisme dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam seluruh aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Mutahar Hari 2003 72 sampai 74. Nah, selanjutnya disorientasi seksual LGBT dalam pandangan Islam. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwat yang akar katanya sama dengan akar kata lut
perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwat. Karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut. Assalatu wassalam. Alaihissalam. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom. Sebelah laut timur laut Mati ya, itu Yordania sekarang, dan karena itu di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen, perbuatan demikian disebut sodomia. Dalam berbagai referensi semua mengatakan bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Sedangkan lepsian adalah kebiasaan orang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekiranya kami kurang kata-kata maupun ada yang salah kata maupun kurang dimengerti, sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.